perkenalkan, nama saya Zalika Naur Ahmad. Saya berasal dari kelas 10K SMA Negeri 1 Manokwari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu struktur lapisan tanah, penyebaran tanah, dan pemanfaatan tanah. Tanah yang kita pijak sebenarnya tersusun dari beberapa lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi dan sifatnya yang berbeda-beda. Dalam ilmu-ilmu tanah, lapisan-lapisan itu biasa disebut dengan horizon tanah. Yang pertama, kita ada lapisan O atau horizon O, atau bisa juga lapisan organik. Nah, lapisan ini berada di lapisan yang paling atas. Lapisan ini berisi sisa-sisa makhluk hidup seperti daun, ranting, dan tanaman yang sudah membusuk. Karena banyaknya bahan organik, lapisan ini membantu menyuburkan tanah. Yang kedua, kita ada lapisan A atau horizon A, atau biasa disebut dengan topsoil. Lapisan ini berada tepat di bawah lapisan O. Nah, disinilah sebagian besar akar tumbuhan tumbuh. Lapisan A mengandung banyak sekali humus dan mineral sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, kita ada horizon B atau lapisan B atau yang biasa disebut dengan subsoil. Nah, lapisan ini memiliki lebih sedikit bahan organik dibandingkan dengan lapisan A. Namun, lapisan ini banyak mengandung mineral yang terbawa dari lapisan atas, seperti zat besi dan tanah liat. Yang keempat, kita ada lapisan C atau bahan induk tanah. Lapisan ini terdiri dari batuan yang mulai mengalami pelapukan. Struktur tanahnya masih kasar dan belum banyak yang berubah menjadi tanah yang subur. Dan yang terakhir ada lapisan R atau batuan dasar atau bedrock. Ini adalah lapisan paling bawah yang berupa batuan keras yang belum mengalami pelapukan. Jadi itulah lapisan-lapisan tanah. Lapisan tanah tersusun dari atas ke bawah, yaitu lapisan O, lapisan A, lapisan B, lapisan C, dan lapisan R. Setiap lapisan memiliki peran penting dalam pembentukan tanah dan kehidupan tanaman. Sekarang ada jenis-jenis tanah. Tanah di bumi memiliki beberapa peran dan jenis yang berbeda. Perbedaan ini dipelajari oleh ilmu tanah dan pengaruhi oleh iklim, batuan, serta proses pembentukannya. Beberapa jenis tanah yang umum adalah tanah aluvial, tanah vulkanik, tanah laterit, tanah humus, dan tanah pasir. Tadi yang pertama ada tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai. Tanah ini biasanya subur dan cocok untuk pertanian. Yang kedua ada tanah vulkanik. Tanah yang berasal dari abu dan material dari letusan gunung api. Tanah ini sangat subur dan banyak digunakan oleh petani. Yang ketiga ada tanah laterit. Tanah yang terbentuk di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Tanah ini biasanya berwarna merah dan kurang subur karena banyak unsur hara yang tercuci. Yang keempat ada tanah humus. Tanah yang banyak mengandung bahan organik dari sisa makhluk hidup yang membusuk. Tanah ini sangat subur. Yang kelima, yang terakhir, tanah pasir. Tanah yang memiliki butiran kasar dan mudah menyerap air, tetapi kurang baik untuk menyimpan unsur hara. Dan ada persebaran tanah. Setiap jenis tanah tersebar di wilayah yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisi alamnya. Contohnya, tanah vulkanik banyak terdapat di daerah sekitar gunung api seperti di wilayah yang berada di jalur gunung api Indonesia. Lalu, ada tanah aluvial yang biasanya ditemukan di daerah dataran rendah dan di sekitaran sungai. Tanah laterit yang banyak terdapat di daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Tanah pasir banyak ditemukan di daerah pantai. Yang ketiga, ada pemanfaatan tanah. Tanah memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain yang pertama, untuk pertanian dan perkebunan. Nah, tanah yang subur digunakan untuk menanam padi, sayur, buah, dan tanaman lainnya. Yang kedua, untuk pembangunan. Tanah digunakan sebagai tempat mendirikan rumah, jalan, dan bangunan. Untuk yang ketiga, untuk bahan baku industri. Beberapa jenis tanah seperti tanah liat digunakan untuk membuat batu bata, keramik, dan genteng. Nah, kesimpulannya, tanah memiliki berbagai jenis dan persebaran yang berbeda-beda. Setiap jenis tanah juga memiliki pemanfaatan yang penting bagi kehidupan manusia. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.